Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Petra Akbar, NIM 2030-203130 akan mempresentasikan tentang warisan. 1. Pengertian waris. Mewaris adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ilmu mewaris disebut juga ilmu faraid. Harta waris ialah harta peninggalan orang mati. Di dalam Islam, harta waris disebut tirkah, yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Secara etimologis, mewaris adalah merupakan bentuk jamak dari kata miras, mewaris, yang merupakan masdar dari kata warasyah, yarisu, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan maknanya menurut para ulama ialah berpindah hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang merupakan hak milik yang legal secara syar'i. Jadi, yang disebut mewaris adalah hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seorang yang umat Islam menggunakan untuk umat Islam. Ahli waris akan gugur haknya karena sebab-sebab sebagai berikut. 1. Hamba sahaya. Hamba sahaya tidak mendapatkan warisan baik dari tuannya maupun orang tua kandungnya, kecuali hamba sahaya tersebut sudah merdeka. Dia akan mendapatkan warisan seperti orang merdeka lainnya, tapi dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang memerdekakannya. 2. Pembunuh. Jika ada orang yang membunuh keluarganya, maka dia tidak akan mendapatkan warisan dari yang dibunuh. Hak tersebut menjadi gugur karena membunuh. 3. Murtad. Orang yang murtad akan gugur hak warisnya, baik itu dari depan, samping, maupun dari belakang. 4. Berlainan agama. Antara orang Islam dan non-Islam tidak ada hak saling mewarisi meskipun ada hubungan kekerabatannya. Kedudukannya sama dengan orang yang murtad. 3. Ahli waris lelaki dan perempuan. Ahli waris yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan dari kaum laki-laki ada 15 antara lain: 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Bapak. 4. Kakek dari pihak bapak. 5. Saudara firman, atau dengan istilah sistem keutamaan. 4. Pengertian ashabah. Kata ashabah dalam bahasa Arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak. Disebut demikian dikarenakan mereka yang yakni kerabat bapak menguatkan dan melindungi dalam kalimat bahasa Arab yang digunakan kata usbah sebagai ungkapan bagi kelompok yang kuat. Demikian juga dalam Al-Quran, kata ini sering digunakan diantaranya dalam firman Allah yang berikut. Mereka berkata, ia benar-benar dimakan serigala, sedangkan kami golongan yang kuat. Sungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Yusuf 14. Maka jika dalam faraid kerabat diistilahkan dengan ashabah, hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian ashabah dari segi bahasa. Sedangkan pengertian ashabah menurut istilah para fuqaha ialah ahli waris yang tidak disebutkan banyaknya bagian di dalam Al-Quran dan as-sunnah dengan tegas. Sebagai contoh, anak laki-laki, cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, saudara kandung laki-laki, dan saudara laki-laki seayah, dan paman, saudara kandung ayah. Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dari pihak ayah. Pengertian
Kesimpulan, secara etimologis, mewaris adalah merupakan bentuk jamak dari kata miras, mewaris, yang merupakan musdar dari kata warasa, yurisu, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari sesuatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan maknanya menurut para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, dan apa saja yang merupakan hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang disebut mewaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dalil yang berkaitan dengan mewaris menurut hukum Islam terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Ada 4 sebab mewaris dalam ketentuan Islam, yaitu karena hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan memerdekakan, hamba sahaya, hubungan sesama Islam, sedangkan halangan mendapatkan waris antara lain pembunuh, murtad, dan berbeda agama. Makasih, itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Seperenam bila bersamanya ada anak atau cucu, mendapatkan sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. Seperenam dan kemudian mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan. F. Kakek. Bagiannya adalah seperenam bila bersamanya ada anak atau cucu mendapat sisa harta bila bersamanya tidak ada anak atau cucu laki-laki. Seperenam kemudian sisa harta bila bersamanya ada anak atau cucu perempuan. G. Saudara perempuan kandung. Bagiannya adalah seperdua bila dia seorang saja, 2/3 bila ada 2 orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki, mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan. H. Saudara perempuan seayah. Bagiannya adalah 1/2 bila seorang saja, 2/3 bila ada 2 orang atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki, 1/6 bila bersama seorang saudara perempuan kandung, mengambil sisa harta bila bersamanya ada anak perempuan. I. Saudara perempuan fi ibu. Bagiannya adalah 1/6 bila ada dia adalah seorang, 1/3 untuk 2 orang atau lebih. J. Saudara laki-laki seibu. Bagiannya adalah 1/6 bila dia adalah seseorang, 1/4 untuk 2 orang atau lebih. K. Suami dalam kurung duda. Bagiannya adalah 1/2 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, 1/4 bila bersamanya ada anak atau cucu. L. Istri dalam kurung janda. Bagiannya adalah 1/4 bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, 1/3 bila bersamanya ada anak atau cucu. Kesimpulan, secara etimologis, mewaris adalah merupakan dari anak laki-laki 3 bapak, 4 kakek dari pihak bapak, 5 saudara kandung laki-laki, 6 saudara laki-laki ayah seayah, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, 9 anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, 10 paman saudara kandung bapak, 11 paman saudara bapak seayah, 12 anak laki-laki dari paman saudara kandung ayah, 13 anak laki-laki paman seayah, 14 suami, 15 laki-laki yang memerdekakan budak. Adapun ahli waris dari kaum perempuan ada 10, yaitu 1 anak perempuan, 2 ibu, 3 anak perempuan dari keturunan anak laki-laki, 4 nenek ibu dari ibu, 5 nenek ibu dari bapak, 6 saudara kandung perempuan, 7 saudara perempuan seayah, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, 10 perempuan yang memerdekakan budak. Orang-orang yang disebutkan di atas apabila ia sendirian berhak menerima warisan, namun bila ahli waris terdiri dari beberapa orang dalam garis kerabat,
yang berbeda, maka hanya sebagian yang berhak, sedangkan yang lainnya tidak berhak. Hal ini dasarkan kepada jauh dekatnya hubungan seseorang kepada pewaris. Yang lebih dekat menutup kesempatan yang lebih jauh untuk mendapatkan hak kewarisan. Dalam hal ini berlakulah sistem tutup-menutup secara keseluruhan. Adalah orang-orang yang menguasai harta warisan karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashabul furud menerima dan mengambil bagian masing-masing. 5 bagian ahli waris dari harta peninggalan. Anak perempuan. Bagian anak perempuan adalah setengah bila anak perempuan hanya sendirian, 2/3 bila anak perempuan ada 2 orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki. B. Cucu perempuan bagiannya adalah setengah bila cucu perempuan hanya sendirian, 2/3 bila anak perempuan ada 2 orang atau lebih dan tidak disertai cucu laki-laki, 1/6 bila cucu perempuan disertai oleh seorang anak perempuan. C. Ibu bagiannya adalah 1/6 bila bersamanya ada anak atau cucu atau beberapa saudara. 1/3 bila tidak ada bersamanya anak atau cucu atau 2 saudara. 1/3 dari sisa harta bila dia bersama ayah, suami, atau istri dan tidak ada bersamanya anak atau cucu. D. Nenek baik melalui ayah atau ibu, seorang atau lebih mendapat 1/6. Ayah bagian ayah adalah hak milik dari seorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. 2. Sebab dan halangan mendapatkan waris. Karena hubungan kekerabatan atau nasab atau disebut hubungan darah. Hubungan ialah bersifat alamiah. Hubungan darah ditentukan oleh kelahiran. Seseorang yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkan dan dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan ibu itu. Selanjutnya, ia mempunyai hubungan kerabat dengan laki-laki yang secara sah menikahi ibu itu dan ia lahir dari hasil pernikahan tersebut sebagai ayah, dan berhubungan kerabat pula dengan orang-orang yang berhubungan kerabat dengan laki-laki tersebut. B. Karena hubungan perkawinan. Apabila seseorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan seseorang perempuan, maka di antara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan, dalam arti istri menjadi ahli waris. C. Hubungan pemerdekaan hamba. Hubungan seseorang dengan hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. Hubungan di sini hanyalah hubungan sepihak dari dalam arti orang yang telah memerdekakan hamba sahaya berhak menjadi ahli waris bagi hamba sahaya yang telah dimerdekakannya. D. Hubungan secara Islam. Umat Islam sebagai kelompok sama sekali tidak meninggalkan ahli waris. Harta peninggalannya dimasukkan ke dalam baitul mal atau perbendaharaan